Oke, di sini kita mau buat tutorial dari 1D untuk pengolahan dari Excel serta pengolahan data dan juga nanti interpretasi di server. Jadi yang pertama kita buka dulu Excel yang udah dibuatin. Di sini terdapat stasiun bla bla longitude kan. Ini diisi aja sesuai dengan nanti koordinat yang didapetin dari lokasi. Jadi untuk fast sendiri ini lintasannya itu nanti sepanjang 300 meter untuk nilai AB per 2. Berarti nanti arus itu dibagi 2, 150 dari tengah 0, titik 0 ke sana tuh 150. Dan dari titik 0 ke kanan lagi 150 untuk panjang lintasannya. Jadi 300 panjang lintasannya. Itu untuk panjang lintasannya. Untuk ngambil titik koordinatnya sebagai orang yang mencatat koordinat nanti jobnya itu di bagian tengahnya titik 0. Oke. Itu di titik 0. Terus habis itu untuk di lapangan. Untuk di lapangan nanti alat yang digunakan yaitu instrumennya sama seperti Nenyura, cuma di sini nanti dia beda alat. Cuman dia sama konsepnya kayak Nenyura. Itu lihat aja di YouTube atau nanti aku kasih video untuk tutorial menggunakan Nenyura. Dia harus ada hold sama enggaknya gitu. Jadi kalau di hold itu ketika nilai arus sama beda potensialnya itu udah apa ya dibilang udah stabil gitu, udah berhenti baru kita hold gitu, sekali aja pencetnya. Nanti ada videonya. Selanjutnya di sini didapatin nanti pas ketika kita hold alat Ares itu, Ares Ninyura atau nanti alat yang lain, alat baru instrumennya, tapi dia sama kerjanya seperti Ninyura. Di situ nanti dia bakal muncul nilai arus sama nilai beda potensial. Kenapa di sini ada P1, P2 dan P1 dan P2. Jadi itu merupakan beda arus arus itu arus, V itu beda potensial. Jadi kenapa dibagi dua? Karena ketika kita melakukan ambil data di Ninyura atau di 1D ini kita harus nge-QC dua data itu kita rata-ratain gitu. Kita mau melihat pengukuran yang pertama, misalnya kita dapat arusnya itu di 12. Terus yang beda potensialnya di sini tahunnya dapatnya di sini contohnya 14. Nah, terus kita coba di titik yang sama di nilai AB per 2 1,5 di 0,5 itu dia kita tetap injek sekali lagi arusnya kita hold. Tahunya dapatnya arusnya di sini 23. Terus di sini beda potensial yang kedua dan kita injek tahunya di sini 15 contohnya. Dia nanti bakal ngebaca secara langsung otomatis di sini gitu. Itu untuk yang didapetin nanti di lapangan. Data yang didapetin yaitu arus, beda potensial yang diukur 2 kali dan dimasukin sesuai dengan kolom yang ada ini. Itu untuk yang didapetin di datanya. Berarti karena ini rumah sudah ada, kalau ini langsung dimasukin, ini udah langsung otomatis gitu ya? Ya, mungkin nanti pertanyaannya di akhir aja. Nah, selanjutnya di sini kita dikasih tabel ini kan. Ini gue buatin untuk teman-teman yang 1D biar lebih mudah untuk masukin datanya. Jadi dia perhitungannya secara otomatis. Jadi di sini dia ada nilai AB per 2. Tadi untuk yang ini itu diisi sesuaiin aja sama lokasi kalian nanti. Untuk yang selanjutnya kita di bagian tabel ya. Di bagian tabel ini kita lihat di bagian atasnya itu ada nomor. Ini nomor lintasan yang pertama, titik yang pertama misalnya 2, 3, 4, 5 dan berapa banyak titiknya itu. Terus ini AB per 2. AB per 2 ini merupakan elektroda arus. Jadi AB per 2 ini dia bentangannya dimulai dari titik 0. Tapi dari 0 itu meterannya dibuat 1,5 ke kiri dan ke kanan. Terus yang Fn itu merupakan bentangan dari nanti elektroda potensial. Jadi elektroda potensial dia ditaruhnya di 0,5 meter. K itu merupakan faktor geometri. Nah, apa sih K ini? Ini merupakan faktor geometri dari setiap konfigurasi. Konfigurasi yang kita gunakan pada lokasi penelitian kita yaitu konfigurasi submersi yang kita gunakan untuk penelitian nanti di 1D. Ini dia langsung otomatis kesamaannya ini bisa dilihat. Itu pi dikali sama eh, nilai elektroda jarak elektroda arus di pangkat 2 dikurang elektroda potensial di pangkat 2 dibagi 2 kali dari si elektroda potensial. Itu untuk rumusnya nanti bisa dilihat yang ini. Nah, ini merupakan rumus dari faktor geometrinya. Ini untuk penulisan di Excel-nya.
next. Nanti tinggal di drag aja, ini dia langsung otomatis. Kalau ditanya kenapa kita harus mencari nilai K, karena kita membutuhkan untuk perhitungan raw appearance-nya atau resistivitas semu. Ini. Selanjutnya di sini ada arus sama beda potensial. Kita melakukan pengukuran 2 kali. Itu dilakukan nanti pas di lapangan. Jadi kita dapatkan datanya secara 2 kali dalam satu titik yang sama. Kita ngambil data arusnya satu, terus beda potensial satu, terus arus kedua, arus beda potensial kedua, gitu. Dan seterusnya sampai ke meter elektroda arusnya di 300. Itu untuk dapetin nilai I sama V. R1, R2 ini merupakan rambatan. Rambatan yaitu rumusnya yaitu kebalik konsep. Ini harusnya rumusnya beda potensial. Beda potensial 1 dibagi sama arusnya. Di drag aja dulu. Nah, terus kalau yang R2 itu rambatannya rumusnya beda potensial yang pengukuran kedua yang ini terus dibagi sama dengan arus yang kedua. Di drag aja kayak biasa. Nah, jadi R1 R2 ini gunanya fungsinya untuk apa? Untuk mempermudah perhitungan row 1 dan row 2. Jadi, data yang 4 tabel atau 4 kotak ini itu kita untuk ngebuat QC data di grafik yang ada di sini. Jadi kita bakal melihat tuh persebaran datanya yang pengukuran pertama dengan pengukuran kedua itu tuh apakah jauh apa enggak. Kalau misalnya jauh nanti kita bisa melakukan QC data di sini. Kita bisa hapus aja untuk nilai arus dan potensial yang dapat mempengaruhi nanti hasil kita gitu. Jadi melihat juga dari sini persebarannya nanti bagus apa enggak. Contohnya seperti ini. Jadi dia bakal membuat grafik, nah seperti ini. Data yang kuning itu merupakan row resistivitas yang kedua dari I yang kedua dan beda potensial yang kedua. Kalau yang biru itu merupakan row dari elektroda dari beda potensial yang pertama sama arus yang pertama. Itu untuk contohnya. Jadi ini untuk ngebuat QC-nya. Jadi R1 rambatan itu rumusnya beda potensial V dibagi sama I-nya. Tergantung di sini I1 atau V1. Di R2 berarti V2 dibagi I2. Selanjutnya di sini untuk raw appearance, ini dia ngambil perhitungan raw dari pengukuran yang I1 sama V2, V1-nya maksudnya. Di sini untuk persamaannya kita buat langsung K. Ini rumus resistivitas semu ya dasar yaitu K dikali sama beda potensial V dibagi sama I-nya. Jadi kenapa kita langsung ngambil pakai yang R1? Nah, karena di R1 ini persamaannya udah beda potensial dibagi sama I. Jadi makanya kita langsung kaliin aja nih hasilnya. Itu untuk row 1, untuk row 2 juga sama. Jadi rumusnya K ini dikali sama R2, yaitu R2 itu beda potensial dibagi sama arusnya, itu dapat R2. Jadi di sini ada I sama V. Nah, ini merupakan data yang akan kita olah kalau ketika QC data kita punya yang di grafik ini persebaran datanya udah linear lah, data yang row 1 sama row 2 itu untuk QC datanya. Untuk yang I sama V ini merupakan I total yang sudah di rata-rata lah. I rata-rata. Nah, ini V rata-rata. Ini V rata-rata, ini rata-rata. Didapetin dari perhitungan ini. I1 ditambah I2 dibagi 2. Jadilah rata-ratanya seberapa gitu. Contoh, nah rata-ratanya jadi 23. 12 tambah 23 dibagi 2. Oh, dapetnya 23,5. Yang beda potensial seperti itu juga. Di jumlah rata-rata dulu V1 sama V pengukuran kedua terus dibagi 2. Dapatlah 21,5. Dapat nih nilai rata-rata I sama V.
di sini kita lanjut ke penghitungan resivitas appearance, row appearance-nya. Di sini resivitas semu kan. Di sini baru masukin rumusnya yaitu row A sama dengan K dikali beda potensialnya dibagi sama arusnya, dapatlah row A di sini nanti. Digerak aja ke bawah, diklik 2 kali bisa. Nah, dia bakal ngedrag langsung secara otomatis. Nanti di Excel ini kita juga ngebuat ini kurva sounding namanya. Kita buka insert, kita buka chart, kita pilih yang scatter biasa. Scatter biasa. Eh, kita pilih yang scatter biasa. Nah, ini yang kosong nih masih. Ketika kita klik kanan, terus di select data, add. Nah, di sini kita buat tulis namanya kurva sounding. Itu kalau fast, kita buatnya sama dengan sumbu X itu merupakan nilai AB per 2. Kita blok aja. Di blok yang AB per 2-nya sesuai dengan panjang lintasannya terakhir elektroda arus itu di 300, kita blok dibuat sumbu X. Series Y-nya ini, sumbu Y atau horizontal ya. Kita buatnya yang row appearance. Jadi yang row appearance ini kita blok dari atas yang awal sampai ke bawah. Udah nih, dapat nih. Seperti ini kita oke. Di sini bakal muncul kurva sounding. Kita oke lagi. Nah, di sini nanti dia bakal ngeplot kurva soundingnya. Kenapa kok pada di bawah? Karena kita belum menginputkan data di sini kan. Kalau misalnya kita input, nanti dia bakal berubah lah perhitungannya. Yang div 00 ini dia bakal otomatis menghitung. Contoh nih kita buat. Nah, dia bakal langsung menghitung kan ya buat teman-teman. Nanti juga yang ini juga kita drag nih contohnya. Nah, dia bakal langsung menghitung. Jadi yang didapetin dari lapangannya itu nilai arus sama nilai beda potensial keempat tabel ini dilakukan dalam sekali pengukuran itu 2 kali pengambilan data, 2 kali percobaan. Itu untuk pengukuran di sini. Oke, di sini udah selesai. Lanjut langsung ke IP Twin, dibuka sampai IP Twin ini. Terus nanti kalian bisa lihat langsung di sini ada file terus dipilih yang file ini, dipilih yang new fast point, klik. Nah, di sini ada nilai AB per 2 sama row appearance. Di sini kan kita pakai konfigurasinya sama bersih. Kita pilih aja sama bersih. Terus kita buka Excel ya lagi. Karena ini data asal-asalan, kita buat aja ambil data yang ada di sini. Data contoh ini ya. Oh, kalau enggak gimana ya? Kita ambil data contohnya. Udahlah, ambil data contohnya aja. Jadi kita ambil row appearance-nya. Row appearance diambil seperti ini di blok, terus kita klik kanan, ambil nilai AB per 2 ya dulu aja deh. Blok dulu nilai AB per 2, terus di copy, Ctrl C boleh, masuk ke IP twin-nya tadi, taruh di sini, kursnya dipindahin ke AB per 2 ini, terus kita pilih yang paste ini, paste in table. Nah, untuk row-nya juga kita taruh di sini kursnya ya. Kita pilih tadi di Excel kita ambil nih yang row-nya set, gini kita blok, kita Ctrl C bisa, klik kanan juga salin bisa, taruh di sini, kita pilih yang paste in table juga. Kenapa MN yang nggak diisi? Karena dia langsung otomatis kalau misalnya kita pakai konfigurasi sama bersih dia bakal mengisi MN elektroda potensial secara otomatis. Gitu. Ketika sudah seperti ini, kita pilih OK. Nanti dia bakal mengarahkan kita untuk meng-save hasilnya. Kita ya save aja kayak biasa. Contoh di sini buatnya nanti lintasan fast ya, tolong dibuat aja lintasan fast. Nah, terus habis itu kita save aja. Sorry, ada apa ini? Pilih yang new files point. Tadi ada apa aja?
masukin lagi nilai AB keduanya. Sorry tadi ada kesalahan, pencet sesuatu. Ambil row-nya, taruh di sini, paste, oke. Yang dihapus bagian new face-nya, dotnya jangan dihapus. Di sini buat lintasan. Satu, kita save. Nah, dia bakal muncul seperti ini. Hasilnya kalau ketika kita save, kita pilih yang reference saja, kita rata-ratakan. Jadi kayak hasil datanya iya karena kita data palsu. Kita pilih oke, kita pilih yang reference ini rata-rata MN-nya, kita okein aja. Setelah itu nanti bakal muncul seperti ini hasilnya. Jadi ini merupakan hasil dari kertas resisivitas. Yang merah itu merupakan inversi kita yang kita bakal gunakan, yang biru itu merupakan gambaran lah, gambaran dari lapisan nantinya. Kita di sini bisa split, kalau secara manual bisa di split aja langsung. Nih klik kanan. Nah, di klik kanan nanti kita split kan, bisa nih. Ini kalau yang seperti ini data yang hitam itu merupakan data observasi kita. Jelek banget hasilnya. Di sini tabelnya ada nilai error, resisivitas sebenarnya, H itu kedalaman, D itu tuh ketebalan setiap lapisan. Jadi kayak lapisan kedua berapa ketebalannya. ART ini nggak usah diinterpretasi. Di sini kita bisa split kan, pada klik kanan ada split gitu. Nah, karena kita di kerlap, kita pakai cara mudahnya aja. Kita langsung pakai yang automatic minimization. Pokoknya kita klik yang bagian hijau panah ini untuk membuat si lapisannya itu tuh langsung minimum errornya gitu. Kita klik aja, nanti dia bakal ngebuat nilai errornya akan rendah. Ini karena datanya jelek, makanya dia nggak mau nih nilainya rendah gitu, walaupun kita udah melakukan secara inversi otomatis gitu kan. Nah ini nggak mau karena datanya jelek. Dari sini nanti kalau udah selesai, errornya bagus, lapisannya juga udah sesuai, ya kan, nggak jomplang lah, jauh kan spesifikasinya. Hasil data lapangannya juga bagus. Kita SS ini, kita buat SS, habis itu kita masuk ke server, kita SS ini hasil ini sama kita SS hasil yang ini, masuk ke server, dibuka servernya. Ini aku udah buat templatenya. Di sini ada penampang litologi buatnya kelompok 2 fast, konfigurasi sama bersih, ada logo tiara bla 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 kayak biasa. Nah, di sini ada penggarisnya. Nih satuannya di sini masih meter. Jadi titik garis-garis ini nih perhitungannya itu di sini dua, dua. Jadi kayak dua, 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 10, berarti 12 dan seterusnya garis ini. Nah, ini kita buat kotak-kotak seperti biasa menggunakan ini yang reticle sini untuk membuat kotak-kotak seperti ini, longgenanya juga. Cara gimana untuk menginterpretasikan hasil-hasil ini supaya menjadi warna-warna seperti ini? Kita menggunakan tabel acuan. Tabel acuan yang kita gunakan yaitu tabel Buriska yang penelitiannya kalau nilai resisivitas 20 ohm meter ke bawah itu merupakan batuan yang tufan, batuan yang berbutir halus gitu. Kita lihat nih resisivitasnya, oh ini di atas 100, bukan di bawah 20. Kita lihat di atas 100 berapa? Oh, dia atas 100 itu di rentang 80 sampai 150 ohm meter. Oh, ternyata 113 ini pada lapisan yang pertama itu kita bisa sebagai batuan tuh. Makanya di sini bilangnya topsoil atau batuan permukaan gitu di atas permukaan pada bagian tanah yang menutup. Batuan ini juga dapat berperan menjadi aquifer. Ini kan nggak masuk akal sih sebenarnya interpretasinya. Ini kan cuma asal-asalan contoh aja. Jadi nanti pas di lapangan kita tolong pahamin nilai resistitivitasnya ini sesuai dengan data yang kita dapatkan di lapangan. Jadi sebaik mungkin data yang didapatkan itu bagus. Jumlah lapisan yang mention yang masuk akal ketika bentangnya 300 itu tuh sekitar kedalaman 30 atau 40 meter lah. Dengan jumlah lapisan tuh minimal maksimal 3 lah. Jangan lebih dari 3 lapisan, Mak. Oke, itu. Ini untuk hasilnya seperti ini aja. Jadi mungkin itu aja untuk record singkatnya.